Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman rahimani wa rahimakumullah, ja'alana Allahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. InsyaAllah pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 syarat-syarat dalam membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Jadi dalam membaca surah Al-Fatihah dalam melaksanakan sholat, kadang sebahagian orang tidak memperhatikan syarat membaca surah Al-Fatihah. Padahal dalam satu kaidah dikatakan, idza faqida syartu faqidal masyrut, yang artinya ketika hilang syarat maka bersama itu hilang pula apa yang disyaratkan. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah dalam sholat tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka kita dianggap seperti tidak membaca surah Al-Fatihah tersebut. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah dalam sholat tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka kita seperti tidak membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena kaidah tadi, apabila syaratnya hilang maka hilang pula lah apa yang disyaratkan. Nah, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kurang lebihnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, yang artinya tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka dari itu kita harus memperhatikan dan mempelajari syarat Al-Fatihah tersebut. Sebagaimana dikutip di dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, beliau mengatakan syurutul Fatihati asyarah. Syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah itu ada 10. Jadi ada 10 syarat yang harus terpenuhi saat kita membaca surah Al-Fatihah di dalam salat agar salat kita sah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu dari rukun-rukun salat yang berupa bacaan. Nah, apa sajakah yang 10 itu? Dijelaskan oleh beliau. Yang pertama, at-tartibuh, tertib. Makna daripada tertib bisa dikatakan menyusun, bisa dikatakan menyusun. Yang artinya dalam membaca surah Al-Fatihah ini harus sesuai dengan susunan-susunan ayat yang tertulis di dalam mushaf Al-Quran. Tidak boleh dibalik. Maksudnya seperti misalnya kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Maliki yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Jadi dia membalik daripada surah Al-Fatihah, membaca mulai daripada ayat yang di belakang atau mengotak-atik ayatnya, tidak boleh. Jadi syarat yang pertama harus dibaca berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, dan seterusnya sampai ayat waladdallin. Harus dibaca berurutan, tidak boleh diacak atau dibaca terbalik. Itu makna daripada tertib. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, wal muwalatu. Maksudnya wal muwalatu itu artinya berturut-turut. Dalam membaca surah Al-Fatihah ini harus dibaca semua kalimatnya tanpa diselingi dengan kalimat yang lain. Harus dibaca semua kalimatnya tanpa diselingi dengan kalimat yang lain yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Maka seumpama ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, kemudian tiba-tiba kita bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Kan orang kalau kalau bersin itu disunnahkan mengucapkan Alhamdulillah di luar sholat. Dia mengucapkan Alhamdulillah sebagaimana disunnahkan di luar sholat, maka bacaan hamdalah tersebut telah memotong berturut-turutnya bacaan surah Al-Fatihah. Maka bila terjadi demikian, maka bacaan Al-Fatihahnya harus diulang dari awal. Harus diulang dari awal agar sholatnya agar sholatnya tetap sah. Jadi ketika seseorang sholat bersin, lalu kemudian dia mengucapkan hamdalah Alhamdulillah, maka dia
hal itu tidak membatalkan sholat, akan tetapi dia harus mengulang bacaan surah Al-Fatihahnya dari awal. Karena itu ya, memotong daripada berturut-turutnya bacaan surah Al-Fatihah yang dimaksud. Ya, jadi seperti itu. Ya, kenapa? Karena bacaan hamdalah itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Ya, begitu pula dengan bacaan zikir yang lain. Apabila diucapkan ketika membaca surah Al-Fatihah dengan sengaja, maka ia harus mengulangnya dari awal. Namun apabila semua itu terucapkan karena lupa atau tidak sengaja, maka tidak harus mengulanginya dari awal. Ya, jadi itu yang kedua, wal muwalatu atau berturut-turut. Kemudian syarat yang ketiga dalam membaca surah Al-Fatihah, wa mura'atu hurufiha, ya, menjaga huruf-hurufnya, ya, menjaga huruf-hurufnya surah Al-Fatihah. Ya, jadi di dalam surah Al-Fatihah, huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu ada 138 huruf. Ada 138 huruf. Bahkan bila dihitung bersama dengan tasydid-tasydidnya dan alif yang ada pada kata as-sirat misalnya, atau kata ad-dallin, dan pada kata malik, maka jumlahnya menjadi 156 huruf. Ya, jadi 156 huruf. Dan itu semua harus dibaca dengan baik, karena kalau ada satu yang tidak terbaca, maka tidak sah bacaan surah Al-Fatihahnya yang dapat mengakibatkan sholat kita tidak sah. Ya, jadi ya, surah Al-Fatihah itu harus dibaca semua huruf-hurufnya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat dari membaca surah Al-Fatihah, wa mura'atu tasydidatiha. Ya, wa mura'atu tasydidatiha, menjaga tasydid-tasydidnya. Ya, menjaga tasydid-tasydidnya. Tasydid dalam surah Al-Fatihah itu ada 14, ya, yang akan kita bahas nanti, ya. Insyaallah pada video selanjutnya kita akan bahas tasydid-tasydid yang ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, jadi tasydid-tasydid dalam surah Al-Fatihah itu ada 14. Ya, tasydid yang harus dijaga. Ya, karena tasydid itu merupakan satu huruf yang apabila hilang satu tasydidnya maka sama dengan menghilangkan satu huruf. Ya, contoh misalnya ketika kita mengurai huruf yang bertasydid itu, ya, contoh apa contohnya ya? Allah. Contoh misalnya lafaz Allah, ya, lafaz Allah itu kan ada tasydidnya. Ya, sebab ada lam yang bertasydid itu menunjuk kalau diurai di situ terdapat dua lam. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua adalah berharokat. Akan tetapi di dalam penulisannya itu ditulis dengan satu huruf kemudian diberi tanda tasydid di atasnya. Ya, jadi maka tasydid-tasydidnya itu harus dijaga. Ya, karena ketika menghilangkan tasydid maka sama dengan kita menghilangkan satu huruf dari surah Al-Fatihah tersebut. Ya, begitupun dengan ayat-ayat yang lainnya saat kita membaca Al-Quran. Contoh misalnya dalam kata iyyaka, ya, contoh iyyaka, itu ada ya yang bertasydid. Ya, teman-teman yang punya mushaf silahkan lihat di situ ada ya yang bertasydid. Itu ya jika diurai yang bertasydid itu jika diurai di situ sebenarnya terdapat dua ya. Ya yang pertama sukun dan ya kedua berharokat fathah, akan tetapi di dalam penulisannya hanya ditulis satu ya, lalu kemudian di atasnya diberi tanda tasydid. Ya. Ya, jadi itu yang keempat. Ya, syarat dari membaca surah Al-Fatihah adalah menjaga tasydid-tasydidnya surah Al-Fatihah. Insyaallah kita akan bahas nanti pada video selanjutnya. Teman-teman nanti boleh cek di deskripsi video ini atau boleh lihat di layar akhir video ini setelah menonton video ini. Ya, kemudian yang kelima, syarat membaca surah Al-Fatihah yang kelima. Ya, syarat membaca surah Al-Fatihah yang kelima, alla yaskuta saktatan tawila wala qasira yaqsudu biha qat'al qiraah. Ya. Jadi tidak berhenti, ya, saktatan tawila, ya, tidak berhenti di tengah-tengah bacaan surah Al-Fatihah, saktatan tawila baik lama wala qasira atau sebentar. Ya, yaqsudu biha qat'al qiraah, yang mana berhenti itu dimaksudkan untuk memotong bacaan. Ya, ada orang berhenti di tengah-tengah membaca surah Al-Fatihah dengan niat memotong bacaannya, baik berhentinya lama atau sebentar. Akan tetapi jika diniatkan untuk memotong bacaannya, maka itu tidak sah, tidak memenuhi syarat daripada membaca surah Al-Fatihah. Akan tetapi apabila di tengah-tengah bacaan surah Al-Fatihah dia berhenti, baik berhentinya lama atau berhentinya sebentar, tapi bukan maksud untuk memotong bacaan.
Ya, tapi dia berhentinya itu karena ada seperti misalnya lupa surah Al-Fatihah, ya. Ya, dia lupa bacaan surah Al-Fatihahnya atau capek atau lelah, ya, sehingga dia berhenti. Ya, maka tidaklah mengapa. Ya, selama berhentinya itu bukan dinyatakan untuk memotong bacaannya. Nah, jadi itu syarat yang kelima dalam membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang keenam, ya, wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Membaca setiap ayatnya surah Al-Fatihah, wa minha al-basmalah, termasuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi yang keenam itu membaca semua ayatnya, setiap ayatnya surah Al-Fatihah termasuk al-basmalah. Ya, jadi kita harus membaca semua ayat surah Al-Fatihah. Ya, di dalam surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat yang kesemuanya itu harus dibaca. Ya, harus kita baca. Dalam mazhab Syafi'i termasuk bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ya, apabila tidak dibaca salah satu dari ayat tersebut, ya, salah satu dari 7 ayatnya surah Al-Fatihah, maka solatnya tidak sah. Maka solatnya tidak sah. Ya, jadi harus dibaca, termasuk membaca basmalah dalam mazhab Syafi'i. Orang yang solat kok tidak membaca surah Al-Fatihah, ya maka tidak sah solatnya. Tidak membaca basmalah ya dalam ketika membaca surah Al-Fatihah. Ya, beda dengan pendapat mazhab yang lain. Ya, nanti teman-teman boleh lihat di deskripsi video ini tentang pembahasan masalah membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah. Ya, akan tapi secara khusus dalam mazhab Syafi'i membaca basmalah itu merupakan ayat daripada surah Al-Fatihah. Ya, jadi membaca semua ayatnya surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketujuh, wa adamul lahni al-mukhilli bil ma'na. Ya, tidak ada kesalahan bacaan yang dapat merusak maknanya surah Al-Fatihah. Ya, tidak ada kesalahan bacaan yang dapat merusak maknanya surah Al-Fatihah. Contoh misalnya kesalahannya, ya, kata an'amta ya dibaca menjadi an'amtu. Ya, kesalahan ini merubah makna. Ya, yang seharusnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia malah membacanya siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Ya, maka itu keliru. Kenapa? Karena dapat merubah makna. Yang tadinya arti daripada kata an'amta, engkau memberi nikmat, akan tetapi ketika diharokati dhamma ta'nya di belakang menjadi an'amtu, maka berubah maknanya menjadi saya memberi nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Tapi ketika dirubah siratal ladzina an'amtu 'alaihim, jalannya orang yang telah saya beri nikmat atas mereka. Nah, itu merubah makna surah Al-Fatihah. Seperti misalnya juga termasuk menghilangkan tasydidnya. Iyyaka na'budu, malah dibaca iyyaka, iyyaka, tidak mentasydid huruf ya-nya, maka itu juga dapat merubah makna surah Al-Fatihah. Ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah, akan tetapi karena tidak mentasydid huruf ya-nya, itu dapat merubah maknanya menjadi, ya, menurut keterangan guru kita, iyyaka tanpa mentasydid huruf ya-nya itu artinya matahari. Ya, dan kepada mataharilah kami menyembah. Nah, itu dapat merubah makna surah Al-Fatihah. Maka itu tadi menjaga di antara syarat surah Al-Fatihah adalah menjaga tasydidnya. Ya. Kemudian yang kedelapan, syarat membaca surah Al-Fatihah wa antakuna halatal qiyami, dibaca pada posisi berdiri fil fardhi, di dalam salat fardu. Ya, jadi surah Al-Fatihah ini harus dibaca dalam posisi berdiri dalam salat fardu, tentunya bagi orang yang salatnya berdiri. Ya, kalau orang yang salatnya tidak mampu berdiri, orang yang sudah tua atau karena sakit misalnya duduk dalam keadaan salat dalam keadaan duduk, maka ya itu lain cerita, itu karena ada uzur. Tapi bagi orang yang normal-normal saja, maka dia harus membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Ya, setiap huruf surah Al-Fatihah harus dibaca dalam posisi berdiri dalam salat fardu bagi yang salatnya berdiri. Kalau yang salatnya duduk, ya baik salat fardu ya itu lain cerita ya, karena ada uzur. Nah, beda dengan salat sunnah. Kalau salat sunnah boleh membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan duduk, atau bagi orang yang salatnya sambil duduk meskipun dia mampu untuk berdiri. Ya, jadi itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, wa ayyusmi'a nafsahu qira'atah. Ya, wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'atah. Dapat didengar, dia orang yang salat itu memperdengarkan
kepada dirinya sendiri bacaan surah Al-Fatihahnya. Ya, jadi dapat didengar oleh diri sendiri. Maksudnya setiap huruf surah Al-Fatihah harus didengar oleh orang yang membacanya. Ya, apabila pendengaran orang yang sholat tersebut dalam keadaan normal. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahman. Intinya orang yang sholat itu harus memperdengarkan semua hurufnya surah Al-Fatihah kepada dirinya saat dia melaksanakan sholat. Ya, itu syaratnya. Ya, bagi orang yang pendengarannya normal, tapi bagi orang yang tuli tidak normal pendengarannya, ya maka tidaklah harus lebih dikeraskan lagi dan cukup membaca surah Al-Fatihah dengan suara yang sekiranya bisa didengar dengan pendengaran yang normal. Ya, itu adalah syarat yang ke-9. Jadi bacaan surah Al-Fatihah itu harus diperdengarkan kepada diri kita sendiri ya saat kita sedang mengerjakan salat. Kemudian yang terakhir, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun, tidak diselingi dengan zikir atau bacaan-bacaan yang lain. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada nomor 2, ya, jikalau diselingi dengan zikir atau bacaan lain, maka bacaan surah Al-Fatihah tidak memenuhi syarat bacaan, ya, maka tidak memenuhi syarat. Kalau kita menyelingi dengan bacaan-bacaan yang lain. Ya, syarat bacaan surah Al-Fatihah nomor 2, meskipun zikir tersebut sunnah diucapkan dalam ketika di luar salat, seperti mengucapkan tasmid, maka jikalau seseorang sedang membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, kemudian ada orang di sebelahnya yang bersin, maka tidaklah disunnahkan membaca tasmid sebagaimana di luar salat, karena kalau orang tersebut mengucapkannya maka terpotonglah bacaan surah Al-Fatihahnya. Misalnya ada orang bersin, ya, ketika kita sholat membaca Al-Fatihah, tiba-tiba ada orang bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah, kita mengatakan kita tidak boleh lagi, tidak disunnahkan mengatakan yarhamukallah sebagaimana di luar sholat. Karena kenapa? Karena itu dapat memotong bacaan surah Al-Fatihah kita, membuat bacaan surah Al-Fatihah kita terpotong. Ya, jadi itulah 10 syarat-syarat dalam membaca surah Al-Fatihah saat kita sholat agar surah Al-Fatihah dan sholat kita sah. Ya, jadi yang pertama tadi tertib berurutan, kemudian yang kedua berturut-turut, yang ketiga menjaga huruf-hurufnya, yang keempat menjaga tasydid-tasydidnya, yang kelima tidak berhenti di tengah-tengah bacaan dengan maksud memotong bacaan tersebut, yang keenam membaca setiap ayatnya termasuk Bismillahirrahmanirrahim, yang ketujuh adalah tidak ada kesalahan yang dapat merusak makna, yang kedelapan membaca dalam posisi berdiri dalam sholat fardu bagi orang yang mampu berdiri, 9 dapat didengar oleh diri sendiri semua huruf surah Al-Fatihah bagi orang yang sholat, dan yang terakhir tidak diselingi dengan zikir atau bacaan yang lain. Ya, demikianlah syarat yang harus terpenuhi dalam membaca surah Al-Fatihah. Ya, karena kalau tidak terpenuhi 10 syarat tersebut, maka tidaklah sah bacaan surah Al-Fatihah yang kita baca yang dapat mengakibatkan tidak sahnya sholat yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menonton video terkait, silahkan lihat di deskripsi dan atau boleh melihat di layar akhir video ini. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, khususnya teman-teman yang pemula, boleh menghubungi admin di 0823 4683 0141 atau silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar video ini. Sekian, sampai jumpa pada video selanjutnya di channel yang sama, channel Quran Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.